Karena kalau Anda pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Suara Anda itu hangus. Hangus. Suara Anda sia-sia. Ya, ini khotbah terpenting pada hari ini. Bahkan saya mau challenge saja yang bisa membuktikan bahwa itu adalah perencanaan atau angka survei nasional, itu saya challenge seharga GLS 450. Iya, saya tantangin. Apakah ada niatan politik untuk sungguh-sungguh membongkar kecurangan pemilu yang luar biasa masif itu? Saya jawab, nggak ada. Karena beliau sekarang tidak lagi di parlemen, kita anggap saja itu omon-omon. Meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya teman-teman semua, ini sudah masuk hari ketiga kita puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat untuk tetap bisa beribadah full 30 hari di bulan Ramadan ini. Nah teman-teman semua, sepertinya ada yang kangen dengan Bung Qodari, di mana setelah beberapa hari ini, mungkin 1 atau 2 mingguan ini, beliau tidak tampil di layar kaca. Entah kemana beliau kok tiba-tiba menghilang ya. Dan itu ada yang membuatkan video teruntuk Bung Qodari yang telah hilang. Tapi akhirnya Bung Qodari hadir kembali teman-teman semua. Ya teman-teman semua, ini ada video lama ya dari Bung Qodari bocor teman-teman semua, dan nanti kita akan saksikan videonya, di mana di situ Bung Qodari mengatakan kalau ada rakyat yang memilih 03 itu suaranya akan hangus karena yang akan masuk putaran kedua itu adalah 02 dan 01. Kok beliau bisa tahu sih? Beliau itu sebenarnya dukun, peramal atau apa? Tentu ini menjadi pertanyaan yang besar untuk kita semua, dan nanti kita akan saksikan ya. Dan nanti juga akan ada simulasi hak angket. Apakah hak angket ini akan terjadi atau justru tidak terjadi? Nanti juga akan ada Bung Ferry Amsari yang akan menjelaskannya ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat dulu videonya. By the way, jadi pengen bertanya-tanya kawan, sadar gak sih sudah beberapa waktu ini kita tidak melihat Qodari? Ya, seakan-akan menghilang tanpa jejak. Setelah sebelumnya warawiri di media Qodari dan Qodari, ya sudah beberapa waktu ini kita tidak melihat sepak terjang dan tingkah lakunya Qodari. Menghilang bak di telan bumi. Kemanakah dia? Apakah disembunyikan atau dipeti kemaskan atau bahkan sengaja didiamkan agar tidak membuat ramai publik? Ya, mana Qodari ya? Kemanakah Qodari? Ya, semua akan Qodari pada waktunya kawan. Apakah sudah dipetik emaskan? Ini kata-kata dari si abang ini lucu juga ya. Ya bang, nih gua kasih video untuk anda ya. Ini video lama Bung Qodari dan ini menjadikan geger di media sosial. Ini dia videonya. Ya, ini khotbah terpenting pada hari ini. Wahai pemilih Ganjar Mahfud, Anda nyoblos Ganjar Mahfud pada 14 Februari 2006, suara Anda hangus. Kenapa? Karena Anda tidak akan lolos ke putaran kedua. Gak bahaya tak? Alasan putih tadi yang saya sebutkan. Hemat waktu, Anda bisa menyelesaikan ini lebih cepat. Hemat biaya, anggaran putaran kedua itu dipakai untuk pembangunan. Dan yang ketiga, lebih damai. Anda kalau nggak mau polarisasi, maka Anda pilihlah Prabowo. Karena kalau Anda pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Suara Anda itu hangus. Hangus. Suara Anda sia-sia. Ya, ini khotbah terpenting pada hari ini. Wahai pemilih Ganjar Mahfud, Anda nyoblos Ganjar Mahfud pada 14 Februari 2006, suara Anda hangus. Kenapa? Karena Anda tidak akan lolos ke putaran kedua. Yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dengan Anies. Daripada suara Anda hangus, ya, lebih baik Anda memilih nomor 2. Itu. Jadi itu adalah alasan tambahan. Kalau Anda masih merasa bahwa saya pilih Mas Ganjar karena dia merakyat, Pak Prabowo kurang merakyat, saya kasih alasan lain. Bahwa Anda kalau pilih Prabowo, Anda menyelamatkan suara Anda. Anda membuat pemilu ini hemat waktu, pemilu ini hemat biaya, dan saya jamin ya, dalam tanda kutip nih ya, jaminnya ya, namanya usaha manusia kan, bahwa hidup Anda akan lebih tenang
3 bulan, 4 bulan menuju Juni 2024. Kenapa? Anda tidak akan terjebak lagi dalam situasi seperti 2019. Ada grup alumni perjuangan, ya kan? WAG pecah, ya kan? Kemudian, ya, cebong kampret pertemanan akan terpecah lagi. Yang dialami pada tahun 2019. Demikian. Ya itu tadi teman-teman semua video lama Bung Kodari yang akhirnya ramai di media sosial. Beliau sudah meramalkan ya kalau suara dari 03 itu akan hangus karena yang akan masuk putaran kedua adalah 01 dan 02. Nah, cukup menarik nih. Beliau mengatakan yang akan masuk putaran kedua adalah Pak Anies dan juga Pak Prabowo. Berarti kalau beberapa hari ini kita meyakini Bung Kodari seperti kayak peramal ya. Tapi nggak boleh sih sebenarnya ya. Tapi kita berharap lah adanya putaran kedua. Dan nanti kita lihat ketika masuk dalam putaran kedua siapakah pemenangnya. Yaitu harapan kita semua ya. Nah teman-teman semua, ini juga ada klarifikasi dari Bung Kodari ya soal videonya yang viral kemarin itu tentang statement dari Bung Kodari bahwasanya Ganjar Mahfud akan mendapatkan 16%. Pak Anies akan mendapatkan 26% dan itu terjadi. Nah ini klarifikasinya, kita lihat videonya. Gitu. Oh ini sebelum saya lupa, tadi disebut mengenai ramalan sampai angka 16% ya, saya ya. Itu hoax, itu betul-betul hoax Bang Karni. Jadi saya waktu itu menyampaikan temuan survei dari berbagai lembaga mengenai elektabilitas paslon di DKI Jakarta. Ini klarifikasi Bang Adian, bukan perencanaan kecurangan atau perencanaan angka perolehan capres pada tingkat nasional. Nanti dipanggil waktu hak angket itu, dijelaskan. Boleh. Jelaskan waktu hak angket. Boleh. Bahkan saya mau challenge saja yang bisa membuktikan bahwa itu adalah perencanaan atau angka survei nasional, itu saya challenge seharga GLS 450. Iya, saya tantangin. Kalau Anda salah, Anda kasih hadiah kepada saya senilai harga GLS 450 terbaru. Sebaliknya kalau Anda bisa membuktikan bahwa saya merencanakan angka nasional, saya akan kasih Anda seharga GLS 450 versi terbaru. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa saya berani challenge gitu ya. Jadi Bang Adian kalau mau jawab challenge saya tunggu ini. Saya tunggu ini. Saya membuktikan bahwa itu betul-betul hoax. Dan hati-hati zaman pemilu seperti ini, zaman kontestasi seperti ini banyak hoax. By the way kayak juga ya ini Bung Kodari ini ya. Mahal loh tuh harga mobil yang terbaru lagi. Ya teman-teman semua, ini klarifikasi dari Bung Kodari ya. Ternyata itu bukan skala nasional tapi Jakarta ya kan, di daerah Jakarta. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana hak angket ini akan berjalan atau justru mandek? Kita lihat videonya. Kalau kita bicara hak angket pada hari ini, dia merupakan suatu sikap akhir. Nah, untuk memberikan gambaran kepada pemirsa, kepada audiens mengenai panjangnya perjalanan dari hak angket ini, nanti saya tolong dikoreksi Bang Fahri sebagai pimpinan DPR, pernah jadi pimpinan DPR. Pertama, nanti akan ada pengajuan usul hak angket, tadi yang disebut berkali-kali ya, dari Mbak Lulu katanya, ya tadi 7, kemudian dari PDIP baru 1. Saya kan cuma merekap saja apa yang sudah disampaikan kan. PKB 7, PDI 1. Kalau benar PDI 1, ini menjadi yang menarik ini. Kok PKB-nya 7, PDI-nya baru 1? Ini rekapitulasi atau ramalan? Enggak, rekapitulasi dari apa yang disampaikan. Nah, intinya kan nanti dibawa ke rapat paripurna ya, akan diterima atau akan ditolak, bisa dua-duanya. Kalau ditolak, batal dong, nggak bisa lanjutkan. Ini bang, bang, ini biar audiens pada dengar. Setelah orang itu menandatangani 25 ini tanda tangan, 2 partai, 2 fraksi, dia menyurati pimpinan bahwa ada usulan ini. Nanti pimpinan memanggil rapat bamus yang terdiri dari semua partai politik.
Di rapat Bamus bisa dibatalkan kalau Oke. partai-partai ternyata nggak setuju. Oke. Kalau voting di Jadi Bamus, tidak otomatis bisa ke rapat paripurna tidak, ya? belum tentu masuk. Kalau disetujui oleh pimpinan baru ke rapat paripurna. Baru masuk rapat paripurna, mereka menunjuk perwakilan untuk membaca di sidang paripurna. Oke. Setelah dibaca sidang paripurna, barulah dibahas voting begitu. Voting ya. Kalau di situ nggak disetujui, udah selesai. Udah. Selesai. Kalau disetujui ada panitia khusus, pansus. Dibentuklah pansus, partai-partai Angket. mengirimkan angket. Semua fraksi ada di situ. Dan di paripurna itu harus lebih dari 50%. Iya, betul. Disetujui di paripurnanya harus lebih dari 50% dari yang hadir. Betul, betul. Jadi untuk setujunya itu lebih dari 25%. Intinya nggak jadi lah. Kemudian, jangan Bang, ini biar lengkap. Jangan langsung kesimpulan. Maksud saya justru menjelaskan itu. Ya, yang terakhir Bang Fahri mengatakan intinya tidak jadi ya. Kalau Bang Fahri aja yakin banget hak angket ini tidak terjadi, kita juga harus yakin dong kalau hak angket ini akan berjalan. Karena dengan adanya hak angket ini kita akan bisa melihat ya di mana letak-letak kecurangan, siapa saja pelakunya, dan itu bisa dipanggil, dibongkar semua di situ. Seharusnya ini bisa terjadi karena ini juga demi kepentingan rakyat juga ya, di mana rakyat bisa tahu gitu loh mana yang sebenarnya becek, mana yang sebenarnya bersih. Nah, kalau menurut Bang Ferry Amsari sendiri bagaimana? Menurut beliau itu sangat mudah dan tidak sesulit apa yang dikatakan Bung Kodari. Ini dia videonya. Hak angket itu tidak sesulit yang dibayangkan oleh Bang Kodari. Tapi beliau benar soal pilihan politik. Pilihan politik. Sepanjang pilihan politik itu memang diinginkan, itu mudah. Kita pernah Presiden Abdurrahman Wahid ya sampai impeach malah gitu ya. Karena pilihan politiknya sedang mendukung. Pertanyaan besarnya adalah apakah ini menjadi pilihan politik partai oposisi? Kalau dilihat angkanya sangat memungkinkan. Jangankan 25, setengah yang hadir pun memungkinkan. Jangankan setengah yang hadir, setengah yang menyetujui dari setengah yang hadir, yang kurang lebih 144 minimal, itu memungkinkan karena kursi oposisi kalau dihitung dari 5 partai, itu jumlahnya 314. Pertanyaan besar dari cerita beliau soal ramalan dan desain itu adalah apakah ada niatan politik untuk sungguh-sungguh membongkar kecurangan pemilu yang luar biasa masif itu? Demikian, Mas. Saya jawab nggak ada. Karena beliau sekarang tidak lagi di parlemen, kita anggap saja itu omon-omon. Bang, saya mau nambahin begini. Tuh liatin Bang Fahri, selalu menyangkal. Dia tadi tidak percaya, tidak yakin kalau hak angket akan terjadi. Dan sekarang apa tadi mengatakan lagi kan? Untung saja dikonter langsung dengan Bung Ferry Amsari. Nah, lalu bagaimana menurut Pak Mahfud MD? Coba kita lihat dulu videonya. Pemilu selalu begitu. Pemilu tuh dalam pikiran saya lebih banyak adu curang. Siapa yang menang curangnya dia yang menang gitu. Dan untuk menang curang tuh ya siapa yang lebih punya akses ke kekuasaan. Kekuasaan. Kalau Prof sendiri yakin ada kecurangan gak kira-kira? Sangat amat yakin. Walah. Sangat amat yakin. Dan kita punya bukti, cuma apakah bukti itu menjadi bukti hukum atau tidak nanti MK. Dan kalau buat jadi bukti itu lalu MK-nya berani apa tidak. Kan gitu. Sangat yakin lah. Kita punya bukti-bukti yang akan diajukan. Tapi juga ada kemungkinan oleh hakim wah ini tidak signifikan. Dan oleh sebab itu kita perjuangannya ke terstruktur, sistematis dan masif itu. Nggak bisa bicara apa misalnya, wah kami menggugat angka kami kok sedikit. Nggak bisa, itu angka itu udah benar. Angka benar Karena sebelum menjadi angka itu sudah dicurangi dulu. Itu yang kemudian dihitung, yang sudah dicurangi dulu itu. Angkanya benar tapi tidak benar sesungguhnya. Iya. Sehingga sebenarnya menurut saya kekisruan Sirekap di KPU itu hanya mengicoh aja agar kita mempersoalkan itu nanti. Iya, kalau itu kok begitu Sirekapnya, padahal itu tidak dipakai nantinya. Nanti di pengadilan, ayo kita kembali ke formulir. Nah, formulir itu yang sebenarnya dalam keyakinan kami ya di proses pembuktian itu yang sudah dicurangi lebih dulu. Ada yang sudah dicoblos duluan, ada yang sebenarnya orang yang berhak memilih di situ milih, ada yang membawa kartu-kartu yang banyak lebih dari yang ini dari luar bawa lalu dicoblos, itu yang kita temukan. Jangan sampai ada Prabowo syndrome ya, di mana
berteriak-teriak kecurangan tapi tanpa ada bukti. Untungnya orang-orang yang saat ini berkecimpung di situ gitu ya, berada di dalam situ sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengambil data-data kecurangan ini. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Kalau emang udah bodoh mah bodoh aja, susah udah dibilangnya. Ngeliat berita, ini udah lama sebenarnya pengen gue bahas. Ada anak muda yang menggugat Mahkamah Konstitusi soal batas usia pelamar kerja. Ya gimana ya, gue selalu pakai gugat. Sebelumnya kan ada capres yang mengusahakan dan ingin merubah regulasi pelamar kerja. Ya termasuk usia ini, usia pelamar kerja. Lu pura-pura aja. Sekarang sosokan ucuk-ucuk mau menggugat Mahkamah Konstitusi. Dari cara lu menggugat aja udah ketahuan hasilnya. Lu udah kayak pemilunya belum jalan, udah ketahuan siapa yang menang. Tanya aja Pak Bahlil sama Pak Luhut. Kan itu statementnya dia. Ke MK udah ketahuan hasilnya karena apa? Karena yang lu ajuin itu kepentingannya untuk masyarakat banyak. Kalau kemarin ada yang menggugat batas usia capres dan cawapres, itu kepentingannya untuk anak presiden. Dan yang menyidangnya itu adalah pamannya. Lalu siapa? Sebenarnya gue apresiasi apa yang udah lu lakuin dengan menggugat Mahkamah Konstitusi. Tapi ya percuma. Apa lu mau ngetes? Apakah masih ada keadilan di hukum Indonesia? Percuma. Udah jelas-jelas apa yang lu gugat itu kepentingannya untuk masyarakat kecil menengah ke bawah. Kalau kemarin orang yang menggugat itu kepentingannya buat anak presiden. Udah gitu orang Mahkamah Konstitusinya itu pamannya. Udah lagi beda. Dari substansi isinya aja udah beda. Serius dah, gue pengen nanya, itu kenapa gubernur di Aceh dipecat? Gara-gara 01 unggul gede ya di sana ya, makanya dipecat. Mana nih keadilan untuk Indonesia? Masa keadilannya diganti, keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dukung Prabowo? Agak lain emang begitu. Wakanda forever. Sudahlah, jangan meracuni kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Itu yang korupsi kan oknum, enggak semua. Buat konten yang lain saja. Mantap sekali ya. Saya suka pola pikir Anda. Sangat mencerminkan karakteristik. Sangat mencerminkan karakteristik. Sangat mencerminkan karakteristik. Sangat mencerminkan karakteristik seorang koruptor ya, selaras dengan satwa-satwa koruptor kita yang lain. Atau jangan-jangan Anda salah satunya. Tapi nggak apa-apa, bagus kok ya. Saya cuma membengkokkan dikit aja ya. Yang sebenarnya adalah oknum koruptor itulah yang Anda maksudkan, yang meracuni pemerintahan, yang dampaknya membuat sebagian rakyat tidak percaya lagi dengan pemerintahan itu sendiri. Misalkan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, gimana rakyat mau percaya? Keadilan jadi bisnis jual beli, gimana rakyat mau percaya? Oknum penguasa bebas nabrak aturan demi ambisi, gimana rakyat mau percaya? Tapi kalau Anda nggak paham dengan apa yang saya maksudkan, ya wajar lah ya, karena yang paham dengan konten-konten saya ya hanya orang-orang yang memiliki IQ tinggi ya. Kalau IQ-nya rendah ya mohon maaf ya. Ya itulah teman-teman semua yang terjadi ya. Kok bisa gitu ada orang komentar, sudahlah jangan meracuni kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Itu yang korupsi kan oknum, nggak semua katanya. Lucu juga ya di sini ya, nggak semua. Enteng bener ngomong nggak semua. Harusnya itu nggak ada, malah justru yang korupsi. Kalau penegakan hukumnya itu mantap. Contohnya yang korupsi dimiskinkan, yang korupsi dihukum mati gitu. Aman kita punya negara ini ya kan. Karena memang yang merusak itu adalah oknum-oknum koruptor itulah. Maling lah, jangan koruptor. Enak bener dibilang koruptor itu. Maling ya, maling itu lebih rendah daripada maling ayam itu. Harusnya digebukin itu. Seru pokoknya. Nah, giliran ada pemimpin yang mau membuat RUU perampasan aset malah justru nggak dipilih. Itu gimana itu? Aduh kacau juga ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang salah. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.